Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Uh, Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menjadi pencipta, pemilik, pengatur alam raya beserta isinya. Dia pula Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dan sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang khilafah. Lebih spesifiknya adalah hukum tentang menegakkan khilafah. Sebelum saya masuk ke materi, saya pernah dalam sebuah forum itu ada satu pertanyaan yang menarik. Dia bertanya kepada saya, Ustadz, tunjukkan kepada saya satu saja dalil dalam Al-Quran yang memerintahkan tentang wajibnya khilafah. Dan dalil itu harus jelas. Nah, gitu dia katakan. Saya melihat bahwa pertanyaan itu sebenarnya bukan pertanyaan yang ingin mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Dia ingin memastikan bahwa jawabannya adalah tidak ada. Ya. Yang kemudian ketika jawabannya tidak ada, lalu tentu dikatakan bahwa khilafah itu tidak wajib. Karena memang tidak ada satupun nas dalam Al-Quran yang secara jelas menyebut misalnya ya ayyuhalladzina amanu aqimul khilafah. Nah, enggak ada. Atau ya ayyuhalladzina amanu kutibat alaikumul khilafah. Ya. Tidak ditemukan satupun ayat Al-Quran yang sharih seperti itu. Nah, kemudian pada saat itu saya jawab seperti ini. Yang pertama, bahwa dalil dalam Al-Quran itu bukan hanya dalam Al-Quran, maksudnya dalil untuk sebuah hukum itu tidak hanya berdasarkan Al-Quran. Artinya bahwa untuk sampai kesimpulan hukum, apakah itu wajib, sunnah, makruh, mubah, atau haram, maka dalilnya itu tidak selalu Al-Quran dan tidak harus Al-Quran. Karena di dalam dalil itu ada Al-Quran dan ada As-Sunnah. Bahkan kedudukannya itu sama dalam aspek sama-sama dalil. Sehingga ada satu penjelasan misalnya As-Sunnatu dalilun syar'iyyun kal Quran. Sunnah itu dalil syar'i sebagaimana Al-Quran. Saya sebelum memberikan jawaban, saya berikan contoh kepada dia. Misalnya sholat fardu. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas berapa kali sholat yang diwajibkan dalam setiap harinya. Tidak ada. Ya, tidak dijelaskan secara jelas. Demikian juga jumlah rakaat masing-masing sholat. Berapa rakaat sholat subuh, duhur, asar, maghrib, atau isya. Tidak disebutkan. Pertanyaannya ada, apakah lantas karena tidak ada dalam Al-Quran lalu bisa kita katakan bahwa tidak wajib melaksanakan sholat asar karena tidak atau katakanlah sholat isya misalnya, atau berapa jumlah rakaatnya, bisakah seorang lalu boleh mengerjakan sholat maghrib 4 rakaat atau subuh 3 rakaat misalnya? Tentu tidak seperti itu, karena dalil untuk menghasilkan sebuah hukum itu cukup
dengan sunnah apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran. Bahkan dalil untuk menghasilkan satu hukum itu tidak harus banyak. Kadang cuma satu hadis, kadang satu ayat. Bahkan tidak perlu harus satu ayat penuh. Sepotong ayat pun bisa. Misalnya haramnya bangkai. Itu tidak perlu harus satu ayat, sepotong ayat. Hurrimat alaikumul maitatu. Udah selesai itu. Diharamkan atas kalian itu bangkai. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kembali tadi saya katakan bahwa di dalam Al-Quran, maksud saya, ketika tidak didapati dalam Al-Quran, bukan berarti kemudian lantas tidak ditemukan hukum itu. Ada dalil lain yang jelas berkaitan dengan khilafah itu ada dalam hadis Nabi. Dan itu ada baik kata khilafah maupun ada kata khalifah. Ya. Tentang khilafah misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu tegas menyebutkan sebagai khilafah. Setelah beliau menyatakan bahwa takunu fikum nubuwah, bahwa ada di tengah kalian itu masa Nabi. Lalu kemudian setelah itu berakhir, beliau menyatakan summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi Rasulullah sendiri yang menyebut itu sebagai khilafah. Ya, bukan hanya khilafah ala minhajin nubuwah, tetapi beliau juga dalam hadis yang lain menyebutkan secara langsung tentang siapa pemimpin khilafah itu. Yani beliau menyebutnya sebagai khalifah. Dalam hadis Imam Muslim misalnya beliau menyebut bahwa kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy. Wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u fataksur. Para Bani Israel selalu diurus oleh para nabi. Dahulu Bani Israel selalu diurus oleh para nabi. Tiap kali nabi meninggal diganti dengan nabi berikutnya. Dan tidak ada nabi setelahku. Wa innahu la nabiyya ba'di. Lalu beliau mengatakan wa satakunu khulafa, akan ada para khalifah. Khulafa jam'un minal khalifah, jamak, bentuk jamak dari kata khalifah. Rasulullah juga menyebut sendiri misalnya kata khalifah. Idza buyi'a li khalifataini faqtul akhara minhuma. Apabila dibayat dua orang khalifah. Idza buyi'a li khalifataini. Li khalifataini itu bentuk musannanya khalifah. Apabila dibaiat dua orang khalifah, idza bui'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma, maka bunuhlah yang terakhir. Jadi istilah khilafah, istilah khalifah adalah istilah yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beliau, kadang beliau menggunakan kata lain, misalnya kata imam, man baya'a imaman, siapa yang membayat seorang imam. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan bahwa al-khalifah wal imam ya muradifan, dua kata yang memiliki kesamaan makna. Atau bahkan dalam Imam Nawawi menyebutkan bahwa tiga kata, yakni al-khalifah wal imam wa amirul mukminin mutaradifah. Ketiga kata itulah kata yang sifatnya mutaradif. Jadi tiga kata yang memiliki persamaan makna, menunjuk pada objek yang sama, yakni seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan khilafah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa pertanyaan yang pertama tadi diungkapkan jelas merupakan pertanyaan yang salah. Mengapa dia harus meminta dalil dalam Al-Quran saja, sementara ada juga dalil dalam hadis-hadis Nabi. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang hukum syara, maka kita akan mendapati dalil yang paling banyak dalam persoalan hukum syara adalah dalam hadis Nabi. Maka kalau kita lihat di dalam kitab-kitab hadis itu hampir kadang disebut sebagai kitab fikih. Katakanlah misalnya kitab Nailul Autor. Nailul Autor itu sebenarnya kitab hadis, ya, disusun dengan bab fikih, ya. Dan isinya adalah penjelasan hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum syara.
ya, Nailul Autor. Ada hadis kitab hadis sebenarnya Bulughul Maram itu adalah kitab hadis sebenarnya. Yang disusun sebagaimana kitab fikih, ya, yang kemudian disarah misalnya dalam kitab Subulus Salam. Itu memang karena memang berkaitan dengan hukum, dalil yang paling banyak, bahkan yang lebih rinci, lebih detail tafsirnya itu ada dalam hadis Nabi. Maka sungguh berbahaya jika ada orang yang menolak hadis sebagai hukum, sebagai dalil hukum. Bahkan bukan hanya berbahaya, tindakan yang seperti itu bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan. Jadi kalau dia sampai dalam tingkatan menolak hadis sebagai dalil, maka bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya, dari akidah Islam. Mengapa demikian? Karena dalil mengenai wajibnya menggunakan hadis atau sunnah sebagai dalil hukum itu merupakan dalil yang qat'i. Jumlahnya sangat banyak. Di antaranya misalnya Allah SWT berfirman, "Mayyitir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Rasul, yakni mentaati ucapannya, mentaati perbuatannya, menteladani beliau sallallahu alaihi wasallam ini sama halnya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi saya katakan bicara tentang dalil wajibnya khilafah, itu sebenarnya yang jelas itu ada dalam hadis-hadis Nabi seperti yang saya sampaikan tadi. Meski sebenarnya bukan berarti di dalam Al-Quran tidak ditemukan, ya, bukan berarti Al-Quran tidak menjelaskan tentang perkara itu, ya. Memahami Al-Quran kalau tadi disebut saya hanya mau menerima dalil Al-Quran yang secara sharih, secara jelas. Ya ini juga keliru. Karena sebuah hukum diambil dari dalil itu tidak semua harus sharih. Jadi dalam istilah usul fikih itu ada mantuk, ada mafhum, ada yang diucapkan, yang terucapkan, yang tersebutkan, yang eksplisit disebutkan, ya, mantuk, ya. Ada juga mafhum, ya. Ia tidak eksplisit disebutkan tetapi bisa dipahami dari ungkapan yang ada. Ini adalah berkaitan dengan bagaimana memahami sebuah dalil. Sungguh keliru besar kalau orang hanya ingin menjadikan dalil Al-Quran atau sunnah itu dari mantuknya saja. Contoh misalnya, mana tunjukkan kepada saya dalil yang melarang memukul orang tua. Tidak ditemukan. Ya, yang ada adalah wala taqul lahuma uffin. Dan janganlah kamu berkata kepada keduanya itu uff. Uff itu kata-kata yang menunjukkan rasa bosan. Dalam beberapa kitab mu'jam disebutkan uff itu maknahu atadajjar. Saya bosan, saya saya sudah malas lah itu, atadajjar, ya. Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tamu kata uff, sebuah kata-kata yang bisa menyakitkan hati mereka berdua. Nah, ini bisa diambil mafhum, ya. Sebenarnya bukan hanya uff saja. Kalimat-kalimat lain yang kalimat itu ketika diucapkan menimbulkan rasa sakit hati pada orang tua itu masuk di dalamnya. Apa misalnya? Mungkin di dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan kata uff. Ya mungkin di bahasa Indonesia ada kata-kata lain yang juga bisa menimbulkan rasa sakit hati pada orang tua. Ya, mungkin kata-kata yang menunjuk hewan di kebun binatang. Ya, atau bahkan yang tidak ada dalam kebun binatang. Ya, anjing nggak ada mungkin kebun binatang. Ya, hadirin yang Allah SWT. Ini demikian juga memukul orang tua nggak ditemukan. Wala tadribhuma nggak ada. Tapi bukan berarti boleh kita memukul mereka. Karena pemahaman hukum itu tidak harus selalu diambil dari mafhum. Tidak harus dari apa yang secara sharih dijelaskan. Tapi juga bisa dipahami dari implisit dari sebuah kalimat yang ada. Nah, coba kita urut satu persatu.
tentang wajibnya khilafah ini dan bagaimana sebenarnya pendapat para ulama tentang itu. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke beberapa dalil, saya ingin ungkap dulu sebenarnya tentang bagaimana para ulama itu berkesimpulan tentang hukum khilafah. Dan kalau kita baca dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, maka sebenarnya perkara wajibnya khilafah ini bukan perkara khilafiyah, bukan perkara ikhtilaf, bukan perkara yang di sana ada perbedaan. Bahkan kalau ada perbedaan itu tidak dianggap oleh mereka. Misalnya saja kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim, dalam Syarah Muslim. Beliau mengatakan wa ajma'u ya ala annahu yajibu 'alal muslimina nasbu khalifah wa wujubuhu bisyar'i wala bil akal. Beliau katakan wa ajma'u, mereka para imam itu sepakat ala annahu yajibu 'alal muslimina, bahwa wajib atas kaum muslimin itu nasbu khalifah, mengangkat seorang khalifah. Wa wujubuhu bisyar'i, dan wajibnya khilafah itu berdasarkan syarak. La bil akal, bukan berdasarkan akal. Oleh karena itu beliau katakan terusannya itu wa amma ma hukiya anil asam annahu qala yajib wa an ghairihi annahu yajibu bil akal la bisyar fabatilan. Lalu beliau pertegas, adapun apa yang diriwayatkan dari Al-Asam, yang Asam itu mengatakan qal la yajib, tidak wajib. Ya. Jadi Al-Asam mengatakan tidak wajib. Atau wa an ghairihi, atau selain dari Asam, annahu yajibu bil akal. Ya. Ulama lain atau orang lain itu tidak mengatakan tidak wajib. Dia mengatakan wajib, annahu yajibu, wajib. Namun bil akal, dasar wajibnya itu bukan berdasarkan syarak, berdasarkan akal katanya. La bi syarak. Maka kata Imam Nawawi, fabatilani. Kedua pendapat itu adalah pendapat yang batil. Baik yang mengatakan tidak wajib atau mengatakan bahwa khilafah itu wajib. Namun didasarkan dengan akal, bukan didasarkan pada syarak. Dua pendapat, dua pernyataan ini fabatilani, merupakan pendapat yang batil. Demikian juga misalnya yang sudah sering kita dengar bagaimana Imam Al-Qurtubi misalnya ketika menjelaskan tafsir surah Al-Baqarah ayat 30. Nah ini sekali lagi saya ingin juga sitir kepada orang yang tanya kepada dalilnya kepada Al-Quran. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Ya, yang harus dipahami bahwa pertanyaan tersebut tidak hanya bisa dijawab ketika kita baca Al-Quran. Karena keawaman seseorang membaca Al-Quran langsung, maka bisa menimbulkan salah pengertian. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ingin memahami Al-Quran, maka penting bagi kita untuk merujuk pendapat para ahli-ahli, para ulama yang memiliki ilmu tentang Al-Quran. Dan saya kutip di sini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Siapa yang meragukan keilmuan beliau? Dalam soal Al-Quran, beliau mengarang sebuah kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, berpuluh jilid dia tulis itu, dan kitab ini termasuk kitab mu'tabar dalam bidang fikih. Jadi kalau orang belajar fikih, maka ini adalah kitab yang dalam tanda kutip wajib untuk dipelajari. Ya. Kitab inilah kitab yang tadi saya katakan dirujukan oleh para ulama. Ya. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, ketika beliau menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 30, beliau tegas mengatakan, hadhil ayah aslun fi nasbi imamin wa khalifah yusma'u lahu wa yuta' litastami'a bihil kalimah wa tunaffida bihi ahkamul khalifah wala khilafa fi wujubi dhalika bainal ummah wala bainal a'immah illa ma ruya anil asam haitsu kana anis syari'ati asam wa kadzalika kullu man qala biqaulihi wattabahu ala ra'yihi madhhabih. Beliau katakan hadhil ayat ini asrun fi nasbi imamin wa khalifah,
Ini adalah dasar bagi wajibnya mengangkat imam dan khalifah. Yusma'u lahu wa yuta', yang didengarkan dan wajib ditaati. Untuk apa? Litatstami'a bihil kalimah, untuk menyatukan kalimah, untuk menyatukan keputusan, wa tunaffadu bihi ahkamul khalifah, dan agar bisa hukum-hukum khalifah itu dijalankan. Dan lalu beliau katakan, wala khilafa fi wujubi dzalika bainal ummah wala bainal a'immah, dan hal itu tidak ada perbedaan. Wala khilafa fi wujubi dzalika, tidak ada perbedaan tentang hal itu. Bainal ummah wala bainal a'immah, antara umat, di kalangan umat dan para imam. Lalu beliau masih menyisakan illa ma ruya anil Asam, kecuali apa yang diriwayatkan dari Al-Asam. Asam itu adalah orang yang tuli, dan beliau katakan sebutan Al-Asam itu haitsu kana anis sariati Asam, dia disebut sebagai orang yang tuli karena haitsu anis sariati Asam, dia tuli dari syariah. Bahkan beliau katakan wa kadzalika kullu man qala biqaulihi, demikian pula orang yang berkata dengan perkataan itu, wattaba'ahu, dan mengikuti dia, ala ra'yihi wa madhhabih, terhadap pendapat dan madhabnya. Jadi kalau ada orang bertanya, mana Al-Qur'annya? Ya jangan langsung dong. Ini ada ulama yang ahli dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa surah Al-Baqarah ayat 30 ini bisa menjadi dalil tentang wajibnya mengangkat khalifah. Ya, jangan tanya kepada yang bukan ahlinya. Ya, bagaimana mungkin orang yang tidak ahlinya lalu kemudian bicara tentang itu? Demikian juga misalnya Imam Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi, beliau katakan bahwa wali anna nasbal imamil a'dhami fardun bila khilafi bain ahlil haqqi wala ibrata bi khilafi ba'dil qadariyah li ijma'i sahabati radhiyallahu anhum ala dzalik. Beliau katakan bahwa karena mengangkat al-imamul a'dham. Al-imamul a'dham ini maknanya jelas. Para ulama itu menyebut al-imamul a'dham karena mengangkat imam a'dham itu fardu. Tidak ada perbedaan di kalangan ahlul haq. Lalu beliau katakan wala ibrata bi khilafi ba'dil qadariyah, tidak dianggap adanya perbedaan sebagian. Mengapa beliau katakan lijma'is sahabati radhiyallahu anhum ala dzalik, disebabkan karena ijma' mereka radhiyallahu anhum atas wajibnya khilafah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ulama yang jelas-jelas menunjukkan bahwa khilafah adalah sebuah kewajiban. Mengangkat seorang khalifah itu wajib, dan ini merupakan perkara ijma', perkara yang disepakati oleh mereka. Nah, apa mereka sampai mereka berkesimpulan seperti itu sehingga tidak ada perbedaan di antara mereka? Sebenarnya tentang wajibnya al-khilafah, wajibnya mengangkat seorang khalifah, wajibnya menegakkan khilafah itu ada dalam Al-Quran, sunnah, ijma' sahabat, dan juga didasarkan kepada al-qaidah syar'iyah. Sehingga dengan setidaknya 4 dasar itulah mereka berkesimpulan bahwa khilafah merupakan sebuah kewajiban dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Yang pertama, dalil dalam Al-Quran. Dalil dalam Al-Quran itu adalah surah An-Nisa ayat 59. Di dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang atiullaha, taatlah kalian kepada Allah. Atiullaha, yakni dalam beberapa hadis disebutkan atiullah ay Al-Quran. Wa atiur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul, yakni ay as-sunnah.
wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Kalian ini maknanya, yakni kalian minal, kembali kepada dhamir sebelumnya, yakni khitab sebelumnya. Khitabnya adalah alladzina amanu. Karena alladzina amanu, ya maka yang dimaksud dengan minkum di situ adalah minal ladzina amanu minal mu'minin. Siapa ulil amri itu? Ya. Saya kutipkan saja apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir. Beliau mengatakan wa ulil amri humul a'immah wassalatin wal qudah wa kullu man kanat lahu wilayah syar'iyyah wa la wilayah taghutiyah. Itu kata beliau. Manhum ulil amri. Siapakah ulil amri itu? Beliau katakan humul a'immah. Mereka adalah para imam. Wassalatin, para sultan. Wal qudah, dan para qadhi, kata beliau. Wa kullu man kanat lahu wilayah syar'iyyah, dan semua orang yang punya wilayah syar'iyyah, kepemimpinan syar'i. La wilayah taghutiyah, bukan kepemimpinan yang bersifat taghutiyah, yang tidak mendasarkan kepemimpinannya itu berdasarkan syariah, ya. Jadi ayat ini memerintahkan umat Islam untuk ta'atul waliyil amri, mentaati ulil amri. Menaati ulil amri ini hukumnya wajib, ya. Karena mentaati itu hukumnya wajib, ya. Ini yang disebut sebagai mafhum dalalatul iqtidha. Jadi di sini jadi penunjukan yang ketika yang dibaca itu mengharuskan ada sesuatu. Memang tidak disebutkan wajibnya mengangkat ulil amri, tapi wajibnya menaati ulil amri ini menjadi dalil wajibnya mengangkat ulil amri. Sebab apa? Sebab tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu untuk ditaati sementara sesuatu itu tidak wajib adanya. Loh, bagaimana mungkin bisa ditaati kalau tidak ada? Bagaimana mungkin wajib mentaati jika adanya tidak wajib? Maka wajibnya mentaati ulil amri ini menjadi dalil wajibnya mengangkat ulil amri. Yang dengan diangkat ulil amri itu, maka ada ulil amri yang ditaati. Dan ketaatan ulil amri itu sebenarnya jelas. Ketaatan ulil amri itu juga ketaatan yang berada yang dibatasi. Batasannya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dalam satu hadis Rasul mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang syariahkan, yang diperbolehkan oleh syarak. Atau dalam hadis yang lain lebih tegas lagi beliau katakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada kepada makhluk. Makhluk itu termasuk di amri itu makhluk, betul enggak? Makhluk. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, dalam perkara maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga makin menegaskan ulil amri yang dimaksud adalah ulil amri yang menjalankan syariat Allah. Kalau tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu terang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya terang, memerangi, memusuhi syariah, masuk apa tidak? Tidak masuk dalam apa yang disebut dengan ulil amri yang dimaksudkan di sini. Sebab ketaatan kepada ulil amri itu batasannya adalah fil ma'ruf,
Yani fi ta'atillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia merintahkan yang haram, mengharamkan yang halal, lalu kemudian disebut sebagai wilayah syar'iyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru satu ayat. Sebenarnya cukup sudah. Ya. Jadi tidak harus banyak sebenarnya. Ya, meski kalau kita banyak sekali lagi. Ya, ini ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk memutuskan perkara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum. Dan putuskanlah di antara mereka. Wa anihkum bainahum. Putuskanlah di antara mereka. Mereka itu siapa? Atau ayat sebelumnya, fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskanlah perkara di antara mereka. Hum itu siapa? Jika kita lihat dalam ayat sebelumnya itu bicara tentang al-Yahudu wan Nasara. Bahkan perintah memutuskan hukum di antara mereka itu bukan hanya bainal muslimin, tapi antara mereka. Fahkum bainahum, ba'anihkum bainahum bima anzalallah, dengan apa yang Allah putuskan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil bisa dijalankan kalau tidak ada sebuah institusi yang menjalankan. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan ayat tadi? Ya, nggak bisa. Ya, katakanlah misalnya dalam ayat-ayat yang lebih tegas tentang itu, ayat-ayat yang berkaitan dengan hudud, wajibnya memotong tangan pencuri, wajibnya menghukum cambuk pelaku perzinahan, itu ayat tentang hudud. Nggak bisa dijalankan kecuali dalam sebuah pengadilan. Kan harus diadili dulu. Dia mencuri benar apa enggak? Siapa saja saksinya? Berapa orang saksinya? Saksinya itu sudah benar apa tidak? Adil apa tidak? Diperiksa ini hukum acaranya itu loh. Ya. Termasuk dalam hal setelah itu apa yang dicuri, berapa yang dicuri itu, di mana tempat dia mencuri, dalam kondisi apa dia mencuri, itu ada detailnya. Contoh misalnya kalau mencuri kurang dari 4 dinar, tidak bisa dipotong tangan. Barangnya ditaruh di tempat yang biasa, di tempat umum yang orang bisa salah paham itu dikiranya milik umum, tidak bisa dipotong tangan. Orang mencuri dalam keadaan kelaparan dan dia tidak bisa meminta kepada yang lain, tidak bisa dipotong tangan. Ini perlukan sebuah pengadilan. Bayangkan kalau tidak ada pengadilan, maka yang terjadi bukan ketertiban hukum. Ya, demikian juga tentang hukuman qisas, tidak bisa dijalankan kecuali negara. Ayat-ayat tentang jihad, jahidil kuffara wal munafiqin. Kalau bicara jihad itu ya baca dalam kitab fikih. Kitab fikih itu ada bab khusus, apa namanya? Babul jihad. Ada bab jihad itu. Bab jihad itu bab apa? Babul qital, bab tentang perang, enggak ada itu. Ya, bab jihad lalu kemudian pembahasan tentang di dalamnya itu berkaitan dengan mendirikan rumah sakit, anak yatim, enggak ada itu. Babul jihad itu dalam kitab fikih ya mesti bab tentang perang itu. Bagaimana bisa menjalankan perang? Siapa yang mengkomando, siapa tentaranya, berapa saja, siapa yang mulai menyerang, serangannya sampai kapan, dan seterusnya. Ini tidak bisa tidak kecuali oleh seorang pemimpin. Apalagi jihad yang dimaksud bukan sekadar membela diri, tetapi jihad yang sifatnya memerangi orang yang ada di sekitarnya. Qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Perangilah orang-orang kafir di sekeliling kamu. Ini tidak bisa tidak kecuali memerlukan khalifah yang menjalankannya. Ya, ayat-ayat bertebaran tadi maka tidak bisa tidak kecuali dia membutuhkan seorang khalifah. Dan ini satu perkara yang sebenarnya disepakati oleh para ulama ketika ada perintah perintah fajridu, maka yang dimaksud itu adalah imam yang menjalankan perintah tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis Nabi ada banyak, beberapa dalil di antaranya. Dalil
yang memberikan perintah dan itu wajib disebabkan karena ada sanksi bagi yang meninggalkannya adalah dalil yang hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati wa laysa fi unuqihi bai'ah dan tidak ada di pundaknya itu bai'ah, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti, ya, mitatan itu dalam bahasa Arab maknanya mislu. Jadi contoh jalasa zaitun jilsatal kalbi. Nah, Z itu duduk jilsatal kalbi, maknanya itu seperti duduknya anjing. Nah, jadi fi'lah itu mitatah, ya, itu maknanya seperti itu. Jadi bukan betul-betul kafir, tapi maknanya menanggung dosa yang sangat besar sehingga sampai seperti mati dalam keadaan kafir. Sangat besar. Siapa itu? Waman mata walaysa fi unuqihi bai'ah. Siapa yang mati sementara di pundaknya tidak ada bai'ah. Nah, kata bai'ah ini lalu kemudian dipahami oleh sebagian kelompok organisasi bahwa bai'ah itu harus kepada amir mereka. Ya. Sehingga lalu kemudian selain mereka kafir. Ini salah besar. Ya. Memang di situ tidak ada yang disebut itu sebenarnya dalam hadis ini bukan perintah melakukan baiat, bukan. Yang dilarang adalah yang tidak ada bai'ah di pundaknya. Jadi bukan siapa yang tidak berbaiat. Ya. Yang justru penting adalah bai'ah itu ditujukan kepada siapa. Dalam hadis-hadis Nabi sebenarnya menjadi jelas dan itulah kesimpulan para ulama bahwa bai'ah as-sahihah, bai'at yang sahih yang benar itu adalah yang ditujukan kepada seorang khalifah. Dalam hadis yang saya contohkan tadi, man baya imaman safqata yadih wa thamrata qalbih, ya. Itu siapa yang membayat seorang imam, atau tadi idza bu'i ali khalifataini, apabila dibayat dua orang khalifah. Atau hadis yang saya baca tadi, kanat banu Israila tasusumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafau nabiy wa innahu la nabiyya ba'di wasatakunu khulafa fataksur. Qalu fama ta'muruna? Qala fu bi bai'atil awal fal awal. Kata-kata bai'ah dalam hadis-hadis Nabi itu ditujukan kepada khalifah. Nah, ketika ada seorang khalifah yang dipundak, seorang khalifah yang dibaiat, maka pada saat itu sebenarnya di pundak seluruh kaum muslimin itu ada baiat. Ya. Tidak harus mereka itu berbaiat dalam pengertian melakukan baiat menyalami dia. Dalil yang paling jelas adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibaiat menjadi seorang khalifah. Yang baiat itu cukup para sahabat bahkan penduduk di Madinah. Tidak diceritakan misalnya seluruh penduduk dari Jazirah Arab ini berbondong-bondong untuk membaiat Abu Bakar sebagai seorang khalifah. Padahal wilayah Islam pada saat itu sudah seluruh Jazirah Arab. Tidak diceritakan. Kalau itu wajib, tentu mereka dikomando harus melakukan baiat secara langsung kepada Abu Bakar ini. Tapi tidak. Demikian juga pada bai'ah Umar radhiyallahu anhu, Utsman atau Ali radhiyallahu anhum, semua itu hanya dibaiat sebagian umat Islam. Maka setelah ada baiatul in'iqad, setelah itu maka di pundak seluruh kaum muslimin ada bai'ah. Dan ketika ada bai'ah maka umat Islam terlepas dari dosa yang dalam hadis ini disebutkan mata mitatan jahiliyah. Tetapi manakala tidak ada, maka di sini maka tidak bisa tidak ada di pundak kaum muslimin itu baiat. Sudah? Belum? Ya, jangan berbahaya. Ya. Baik.
Dikit saya ingin tambahkan, ya. Demikian juga ijma' sahabat, tadi sudah jelas. Para ulama mendasarkan dari ijma' sahabat. Bahkan mereka lebih mendahulukan melakukan urusan pembayatan seorang khalifah ini dibanding dengan mengurus jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan bahwa mengangkat seorang khalifah itu ahammul wajibat. Beliau katakan i'lam aidan anna sahabata ridwanullahi alaihim ajma'in ajma'u ala anna nasbal imami ba'da inqiradi zamanin nubuwah wajib bal ja'aluhu ahammal wajibat haitsu istaghallu bihi an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan ketahuilah bahwasanya para sahabat itu, para sahabat anhu, mereka sepakat untuk mengangkat seorang imam setelah berakhirnya zaman Nabi. Wajib. Bal ja'aluhu ahammal wajibat. Bahkan mereka menjadikan itu sebagai kewajiban yang paling penting. Mengapa? Haitsu istaghallu bihi an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena lebih sibuk mengurus daripada mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil hadirin Allah taala, tidak ada yang bukan atas wajibnya khilafah ini. Wajibnya khilafah ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa kita tolak. Terakhir saya ingin tegaskan, wajibnya khilafah ini bukan sekedar wajib, tetapi seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tadi, di ahamul wajibat, kewajiban yang paling penting. Atau dalam istilah lain disebut tajul furud, dia adalah mahkota kewajiban. Mengapa mahkota kewajiban? Karena hanya dengan khilafahlah semua kewajiban tadi yang menyangkut pemerintahan, ekonomi, jihad dan sebagainya bisa dikerjakan. Itulah kemudian ada kaidah yang tadi, dasar yang keempat kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena itu saya ingin tegaskan pada majelis ini, jangan sampai ada di antara kita yang berani menolak khilafah. Karena itulah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kewajiban ini sebagaimana kewajiban salat, puasa, zakat dan seterusnya. Tidak sepatutnya, tidak selayaknya ada muslim yang mengaku dirinya muslim, ada muslim yang mengaku beriman pada Quran dan Sunnah, lalu mereka mengingkari wajibnya khilafah. Sungguh kalau itu terjadi sangat disayangkan, dan kami menyampaikan waspadalah terhadap berbagai macam propaganda yang itu hanya akan menjerumuskan umat Islam menjauhi khilafah, bahkan lebih parah lagi memusuhi khilafah. Jangan sampai kita menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena memusuhi agamanya. Dan jangan menyesal, Allah yang punya surga menolak siapapun yang tidak mau mentaati pemiliknya, pemilik surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.